Guys, welcome to back channel SAAR bersama gua SAAR di CapCut Creator Agency. Nah, oke guys, pada kesempatan kali ini gua bakal bikin GG Softpoken lagi guys ya. Dan untuk soundnya itu bener-bener kece ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja gas ke tutorialnya guys. Soalnya kita nggak hobi bacot ya. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru mampir ke channel gua, jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari gua guys. Oh ya, buat kalian yang pengen order private silahkan chat gua aja. Untuk via chatnya udah gue sediain di deskripsi dan di pin komentar. Dan seperti biasa buat bahan edit seperti beat lagu dan mentahan lagu udah gue sediain di pin komentar guys ya. Tinggal kalian download aja. Di sini udah gue sediain untuk foto, bisa kalian download juga ya. Untuk mentahan foto udah gue sediain juga linknya di pin komentar. Jadi tinggal kalian download aja guys. Jadi aman aja ya. Oke, di sini kalian bisa masukin satu buah foto yang udah kalian download di pin komentar atau pakai foto kalian sendiri. Lalu bisa kalian perpanjang sampai bit pertama ataupun di durasi 5,6 sekon. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya bisa pergi ke fitur dasar. Oh ya, kalau fitur dasar kalian ini nggak ada, itu kalian bisa masuk ke menu transform. Tapi di menu transform dia tuh kayak AM tuh cok, di menu transform dulu. Terus kalian masuk ke menu lainnya kalau nggak salah ya, soalnya gue lupa juga. Nah, nggak salah fitur dasarnya di situ tuh. Jadi dia nggak misah gini di luar fitur dasar gini, kagak. Dia tuh ada satu menu lagi yaitu menu transform kalau nggak salah. Nah, habis itu kalian masuk aja di situ. Nah, fitur dasar kalian tuh ada di situ. Ya, buat kalian yang lagi nyariin fitur dasarnya kenapa kok nggak muncul gitu ya. Di beberapa CapCut memang kagak muncul. Oke, kita lanjut. Di sini untuk fitur dasar kita fokus ke skala, kita atur di 105 aja. Nah, kalau udah di sini kita bisa next tambahin satu foto lagi ya, bebas kalau mau nambahin foto apa ya guys ya. Nah, terus langkah selanjutnya di sini tinggal kita pergi ke fitur dasar lagi. Untuk skala kita tuh di 105 juga ya, biar sama. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya tinggal kita tarik sampai titik bit yang ke-11. Nah, kalau nggak percaya di sini kalian pencet ke fitur overlay. Lalu di sini bisa kalian hitung titik kuning ini ataupun bitnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan 11 ya. Jadi ada 11 titik bit atau sampai durasi 3,5 sekon guys. Jadi untuk foto yang kedua ini durasinya di 3,5 sekon ya. Nah, oke guys. Nah, langkah selanjutnya di sini kita tinggal bikin untuk zoom outnya ya. Mungkin untuk zoom out kita bakal gunain cara yang seperti biasa aja karena bakal kita gabungin dengan GG tipis guys, oke. Nah, di sini kita langsung aja mulai dari bit yang kelima ya. Nah, di bit kelima ini bisa kalian tambahin keyframe kayak gini. Sorry, pencet dulu fotonya, tambahin keyframe. Terus kalian pergi dulu di antara bit 5 dan 6, tambahin keyframe. Terus di bit yang ke-6 nya kalian tambahin keyframe. Lalu bisa kalian perbesar di 130. Nah, kalau udah checklist saja. Lalu di antara bit 6 dan 7 kalian tambahin keyframe juga. Terus di bit ke-7 nya kalian tambahin keyframe. Terus kita atur buat skalanya di 100 aja. Kalau udah checklist, lalu di sini juga di antara bit 7 dan 8 tambahin keyframe. Dan di bit yang ke-8-nya tambahin keyframe dan kita perbesar ke 130 lagi. Lalu kalian checklist aja. Nah, kayak gini guys ya, jadi diantar tuh ya. Nah, oke guys, terus di sini cara penghalusannya gimana Bang? Cara penghalusannya cukup gampang guys, kalian bisa ikutin langkah-langkah berikut. Caranya kayak gini. Di sini ada keyframe yang di antara bit 5 dan 6. Terus kalian bisa geser ke sebelah kirinya, tambahin keyframe. Terus kalian kembali ke keyframe yang di tengah, kalian hapus, tambah. Lalu buat keyframe yang ada di sebelah kiri kalian hapus saja. Nah, terus di sini juga di antara bit 6 dan 7 di sini kan ada keyframe tengah, sama halnya kayak yang di awal tadi, tinggal geser ke sebelah kirinya, tambahin keyframe dan kita kembali ke keyframe tengah, hapus, tambah. Dan buat keyframe yang di sebelah kiri tadi kalian hapus aja. Jadi lakuin aja caranya kayak gitu. Jadi cukup gampang untuk dipraktekin. Nah, jadi ini untuk zoom outnya sudah jadi. Nah, jadi gitu guys ya. Bentar, ini kegedean soundnya. Nah, gitu ya. Nah, terus langkah selanjutnya di sini gimana Bang? Nah, di sini itu tuh cukup gampang ya guys ya.
Di sini kalian bisa salin aja guys, salin. Nah kayak gini, dengan ambil bagian sebelah kiri, lalu kalian masuk ke menu track overlay yang kayak gini ya, yang sebelahnya fitur dasar ataupun yang dekat dengan filter ya. Pokoknya ini yang kayak gambar gunting ini ya, tanda panah overlay. Nah ini jadi otomatis ke bawah sini ya. Kalau kalian ambil bagian yang sebelah kanan, ketika kalian ubah tracknya menjadi overlay, itu jadi dia nggak ngepas ke bawah. Nah kayak gini ya. Jadi gua saranin kalian ambil yang bagian sebelah kirinya, lalu kalian ubah pencet track overlay jadi pas di bawahnya kayak gini ya. Nah oke, langkah selanjutnya gimana bang? Langkah selanjutnya di sini kalian bisa tambahin keyframe aja dulu di awalan ataupun di lurusan transisi putih-putih, atau di foto 1 dan foto 2 di sini ada putih-putihnya, itu namanya transisi. Itu kalian bisa tambahin keyframe aja ya untuk yang di overlay. Nah kalau udah di sini kita bisa tarik aja kayak gini sampai di durasi 3,7 aja atau 3,7 aja guys. Nah di 3,7 lalu kalian tambahin keyframe, lalu kalian terserah mau gesernya ke kiri atau ke kanan. Di sini gua bakal pakai ke sebelah kanan aja. Sini bakal gua pasin dulu ke tengah. Nah kayak gini guys, jadi dia fotonya nggak ke atas ataupun nggak ke bawah. Nah kalau udah di sini kita bisa masukin untuk grafiknya guys. Nah untuk grafiknya di sini bisa masukin yang kuadrat keluar guys ya. Bentar, kecepatan nggak ya? Oh kecepatan guys, bentar. Di sini di durasi 3,7 aja guys, di 3,7 ya. Nah untuk grafiknya tetap ya. Jadi nah kalau kalian merasa kayak masih kecepatan ya, di sini tuh kalau kalian mau lihat bisa kayak gini aja guys. Di keyframe yang lurusan transisi putih-putih ini, untuk lihat durasinya itu tinggal bagi aja. Dan di sini bisa kalian lihat di 0,2. Tentunya terlalu cepat ya, soalnya di 0,2. Di sini bisa kalian tarik dulu sampai di 0,5. Nah, di sini udah pas, kita tandain aja di foto utamanya keyframe. Kagak usah. Nah, udah dibagi aja gini ya. Nah, terus kita bisa tambahin keyframe di akhir. Keyframe yang di tengah ini kalian hapus. Lalu bar grafiknya harus tetap ada. Terus dicek sih, kadang ada, kadang hilang dia tuh. Nah, gitu ya. Nah, terus langkah selanjutnya di sini untuk yang foto utamanya ini kalian potong aja. Nah, kayak ini kalian potong. Terus di sini untuk yang overlay kan tambahin keyframe yang di lurusan bit yang ke-10. Overlay ya yang ditambahin keyframe. Nah, terus kita tambahin keyframe juga ibu di akhir, lalu kan geser aja ke bawah kayak gini, guys. Nah, untuk keadaan foto harus tetap lurus dan kita pergi grafik kasih yang kalian mau kasih masuk ataupun kuadrat masuk itu juga nggak apa-apa ya. Di sini gua pakai yang kuadrat masuk. Nah, gitu guys ya. Nah, terus di sini gua bakal kasih rumus untuk JJ tipisnya. Nah, di sini kan bisa terapin dulu keyframe ya, terapin dulu keyframe di setiap lurusan titik bit. Jadi setiap bit yang belum di lurusan bit yang belum ada keyframe-nya kalian bisa terapin titik bit ya. Nah, kayak gini guys. Oke. Bang, ntar sampai di sini kita bikin JJ tipis enggak usah ya. Di sini enggak usah kalian bikin JJ tipis gitu guys. Nah, terus langkah selanjutnya di sini kalian perhatiin, kalian pergi ke tengah dulu ya, di antara bit ataupun di antara keyframe. Ini dimulai dari bit 1 dan bit 2. Kalian tambahin dulu keyframe di tengah. Lalu kalian pergi ke fitur dasar. Lalu kalian atur putarnya ini menjadi -1 ya. Lalu kalian checklist. Jadi di sini kalian bisa terapin ke semuanya di antara bit itu kan putar di -1 guys. Nah, di sini masih azan, jadi gua skip dulu ya sampai azannya selesai guys. Nah, oke guys, di sini kita lanjut soalnya azannya udah selesai ya. Jadi kita selesai dulu, ntar baru kita sholat guys ya. Nah, jadi kita next, kita ini lanjut ya. Di sini kan tadi udah gua suruh untuk keyframe yang di tengah yang di antara bit ataupun di antara keyframe itu kalian putar untuk putarnya itu di -1 ya. Dan di sini udah gua terapin sampai di bit di antara bit 4 dan 5. Terus dari bit 5 ke 6 itu jangan
dan di 6 ke 7 itu juga jangan, 7 ke 8 itu juga jangan, 8 ke 9 itu juga jangan, 9 ke 10 itu juga jangan. Kalian putar-putar, cukup di awal aja kalian putar. Nah, kalau udah di sini kita tambahin aja. Di sini kan ada keyframe yang di tengah. Lalu kalian bisa geser aja ke sebelah kirinya kayak gini. Di tengah-tengah kalian kira-kira aja. Terus di sini juga di sebelah kanannya juga di tengah-tengah kalian kira-kira aja. Di sini gua kasih contoh sekali aja guys ya. Di sini kalian bisa terapin untuk rumus gigi tipisnya. Untuk posisi kalian atur di positif 7 untuk yang X. Oke, buat yang Y-nya kalian atur di positif 9. Terus kalian checklist. Lanjut untuk keyframe yang di tengah kalian atur buat sumbu X-nya itu di 12 dan sumbu Y-nya kalian atur di positif 6. Nah, kalau udah checklist, lalu kalian untuk keyframe yang ketiga kalian atur untuk sumbu X-nya di positif 5 dan buat sumbunya kalian atur di negatif 5. Lalu kalian bisa checklist. Nah, kayak gini untuk rumusnya ya. Nah, untuk cara penghalusannya, untuk yang di bit panjang ataupun dari bit 1 sampai bit kedua itu kan bit panjang. Jadi bisa kalian terapin kayak gini aja. Cukup simple guys. Tinggal tambahin keyframe. Di sini kan ada 1 2 3 4, ada 4 rongga yang terlihat ataupun yang berada di antara bit. Nah, di sini kita mulai dari rongga pertama, kita tambahin keyframe di tengah di antara rongga. Terus buat keyframe yang ke satunya kalian hapus dan tambah. Terus buat keyframe yang berada di rongga 1 kalian hapus. Lanjut untuk rongga yang kedua, geser ke sebelah kanannya, hapus, tambah, dan ini keyframe yang berada di rongga kedua hapus. Lanjut untuk rongga yang ketiga, geser ke sebelah kanan, hapus keyframe. Terus buat keyframe yang di rongga hapus. Untuk rongga yang keempat biarin aja. Nah, terus untuk tahap kedua penghalusan itu tinggal kalian cepet aja untuk kiri kanannya. Untuk jaraknya agak jauhan ataupun agak renggang ya, jangan terlalu mepet. Ntar kalau terlalu mepet hasilnya sama aja nggak halus. Kenapa? Soalnya dia gagal ini guys, gagal nge-refresh rumus yang udah kita bikin tadi gitu ya. Tuh, ntar hasilnya tuh kayak muter gini guys ya. Bagus lah pokoknya ya, bisa kalian praktekin aja. Nah, tentunya untuk di bit yang kedua, ini kan dari bit yang kedua sampai bit yang ketiga ini kan beda nih kan, ini kan bit pendek. Nah, buat kalian yang belum tahu triknya untuk cara penghalusannya bisa simak. Di sini bakal gua kasih setahu sekali lagi, oke? Dan gua harap nggak ada lagi komen-komen untuk Bang, caranya gimana Bang, caranya gimana gitu. Nah, aku harap kalian untuk nonton video ini benar-benar memperhatiin gitu ya. Kalau kalian pengen hemat paket silahkan download aja untuk video ini karena download itu gratis gitu. Oke. Nah, kita lanjut di sini tadi untuk settingannya seperti yang udah gua tunjukin tadi ya. Untuk yang X di keyframe pertama itu 7, terus untuk yang Y itu di 9, terus buat keyframe yang di tengah itu di 12, terus untuk sumbu-nya itu di 6, terus untuk keyframe yang ketiga sumbu X-nya itu 5 dan sumbunya itu di negatif 5. Untuk tahap pertama penghalusan itu caranya sama aja, untuk tahap pertamanya itu sama aja guys ya, nggak ada bedanya. Ya, sama-sama melakukan trik hapus tambah untuk nge-refresh rumus yang udah kita terapin tadi menjadi lebih smooth. Nah, untuk cara bit pendek ataupun dari bit 2 ke 3 itu kan pendek, caranya gampang. Kalian tambahin aja keyframe di setiap rongga. Ada rongga 1, ada rongga 2, terus di sini ada rongga 3 dan di sini ada rongga 4. Terus kalian bisa geser ke sebelah kirinya, kalian hapus, lompati satu keyframe, kalian hapus, lompati satu keyframe, kalian hapus. Nah, di sini saran gua kalau udah kalian terapin gigi tipis sampai di bit yang kelima itu, atau ya di sini kan penerapan gigi tipis semua ya, kalian bisa terapin gigi tipis dari kalau kalian mau bikin gigi tipis yang sama yang kayak gini sampai akhir sini sampai di bit ke 10 itu juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian mau bedain rumusnya tapi bagusnya kalian samain aja dari awal biar serasi gitu, oke? Kalau udah kalian terapin dari bit 1 sampai bit ke 10 gigi tipisnya itu kan gua saranin
Seperti ini kalian bisa lihat ya di bit yang keduanya. Di sini kan ada keyframe ya di urusan bit kedua. Itu kalian geser ke sebelah kirinya ataupun cepit. Nah, jadi kan di sini ada keyframe di sebelah kiri dan ada keyframe sebelah kanannya. Lalu untuk keyframe yang di urusan bit itu kalian hapus. Itu kunci utama ataupun kunci rahasia untuk bikin jiji tipis biar nambah halus gitu. Nah, oke guys, di sini kita langsung aja next ke foto yang ketiga ya. Untuk foto ketiga kita tambahin aja yang ini aja ya. Dan kita tarik aja sampai di sini sampai bit terakhir. Nah, terus di sini guys untuk durasinya itu di 3,9 sekon ya. Nah, lalu di sini langkah selanjutnya itu nggak usah kalian salin ya. Di sini kita langsung aja bikin zoom outnya. Tapi sebelum lanjut kita bakal bikin skalanya itu di 105. Nah, gini ya. Nah gitu. Nah di sini tuh kalian langsung aja pergi ke bit yang kelimanya sini guys ya, ke bit yang kelimanya kayak gini. Terus kalian pergi ke di sini di antara bit 5 dan 6 ya. Kalian bisa kasih keyframe dan di bit ke-6-nya kalian tambahin keyframe. Nah lalu di sini bisa kalian perbesar untuk skalanya di fitur dasar itu di 130. Lalu untuk posisi untuk yang sembunyinya kalian naikin aja kayak gini. Nah di 115 aja ataupun di negatif 115 ya, di negatif 115. Lalu checklist saja. Lalu untuk cara penghalusannya sama guys, bisa kalian terapin kayak gini. Nah hapus tambah itu cara yang paling akurat untuk bikin yang lebih halus. Nah gitu ya, jadi diantar kayak gini begitu. Terus kita bakal bikin biar nggak gitu-gitu doang ya. Nah caranya gimana? Caranya gampang banget guys ya. Di sini kita bakal terapin satu keyframe di antara bit 7 dan 8. Nah, terus di sininya di antara bit 8 dan 9 kita terapin keyframe juga. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kita turunin ke bawah. Turunin ke bawah ataupun kita pindah ke 115 ke positif 115. Nah kayak gini. Lalu kita bisa, ini kan keyframe yang di antara bit 7 dan 8 dan kita geser aja ke sininya ke tengahnya, kasih keyframe dan lakuin hapus tambah gini guys. Nah kayak gini. Nah gitu guys ya, ntar dia tuh kayak gini, dia langsung turun ke bawah kayak gitu. Nah terus di sini kita bakal naikin lagi. Caranya gampang, kalian bisa kasih keyframe di antara bit 9 dan 10 dan di bit yang terakhir. Nah setelah itu tinggal kita naikin lagi aja gitu ke negatif 115. BTW gua tadi bentar gua halusin dulu ya, cara ngalusnya sama guys. Nah kayak ini caranya sama banget ya. Di sini kan gua kenapa kok gua bilang tadi di sini tadi tuh bit 9 dan 10. Soalnya di sini gua ngitungnya dari sini di overlay ini kan akhirnya. Nah, di lurusan air ini kan ada titik bitnya, itu kan anggap itu titik bit pertamanya ya. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dan ke-11. Jadi sesuai omongan gua tadi guys. Nah, di sini untuk setel yang foto ketiganya cuma gini doang. Nah gitu guys. Nah terus di sini kalau kalian mau bikin jiji tipis ya harus dibikin. Kalian samain aja untuk rumusnya sama yang kayak di awal ini guys ya. Kalian samain aja untuk foto ketiganya. Kalian bikin jiji tipis yang sama, rumusnya dan penerapannya yang sama biar serasi gitu. Nah di sini kalian anggap aja gue tuh udah bikin ya. Di sini kita langsung aja next untuk pembuatan penerapan efek ya guys. Nah di sini kita bisa pilih efek video, terus kita pilih yang namanya peregangan pixel, kita langsung checklist ya. Di sini btw pakai efek pro ya ataupun standar. Nah terus angka selanjutnya kita bisa tarik sampai bit yang ketiga. Nah terus angka selanjutnya di sini bisa kita tarik sampai bit yang ke-9. Yang ke-10 ya. Nah ini berapa sih? Iya, yang ke-99. Nah sampai bit yang ke-9 ya. Sorry ya, rada ngestak. Terus buat objek kalian pilih yang semua video. Nah, terus kita bisa tambahin keyframe di awal ya. Jadi untuk durasi efeknya ini guys, dari bit yang ketiga sampai bit yang ke-9.
ya. Terus kita bisa ini terapin dulu untuk rumusnya. Ini rumus pasaran, jadi gua rasa ini di semua yang nonton video gue ini udah tahu semua untuk rumus pasaran ini. Kalau mau yang private dan lebih bagus bisa DM gua aja. Untuk harga mana aja ada 100% jauh lebih murah. Oke. Nah, terus untuk putar yang kedua kan atur di 50 aja. Intensitas 0, horizontal 100, vertikal 0. Nah, terus di lurusan bit yang ke-6-nya ini guys, kalian bisa atur tambahin keyframe dan kata setting untuk putarnya ini di sini di 15. Dan buat putar yang kedua kalian atur di 25. Buat horizontal kalian atur di 50. Dan vertikal biarin 0 dan intensitas biarin 0. Nah, terus angka selanjutnya di sini buat yang di akhir kalian tambahin keyframe. Kalian atur buat putar itu 0, putar 1, putar 2 0, intensitas 0, horizontal juga 0, vertikal juga 0 ya. Terus bisa kalian masukin aja grafik yang kuadrat masuk dan yang ini kuadrat keluar. Checklist, lalu kita bisa salin dan kita kembali ke keyframe yang pertama di salinan. Boleh. Ntar gua cek itu tadi minta dieditin apa ya. Terus ini kita bikin di 100. Untuk putar kedua 100, putar pertama 0 guys ya. Terus buat horizontal ini 0 dan buat vertikal itu 100. Terus buat keyframe yang di tengah kalian bisa atur untuk putar kedua itu di 75. Terus buat intensitas 0, horizontal itu horizontal biarin di 50 ya. Terus buat vertikal bikin 100, checklist. Terus buat keyframe yang ketiga atur buat putar pertama itu di 50. Terus atur buat horizontalnya ini 100, vertikalnya ini 100. Nah gini guys. Terus buat atasnya tuh kayak gini tuh. Ya gitu ya. Ini untuk versi free-nya ya guys. Nah terus kita tinggal bikin untuk hentakan ya. Kita perpendek aja dari sini. Nah kayak gini. Dan kita bisa ganti ya, kita ganti dengan efek guncang. Buat efek guncang itu sebenarnya ada di menu klub malam, jadi bisa kalian cari aja. Berhubung di sini sudah ada di sedang tren, jadi kita langsung aja pakai. Nah untuk settingannya ataupun rumusnya ini kan bisa pakai kecepatan di 100 dan intensitas biar 50. Nah lalu kita bisa checklist tambahin keyframe juga di akhir, atur kecepatan dan intensitas menjadi 0. Lalu kita tambahin grafik yang perlambatan keluar. Lalu bisa kita salin lagi dan kita ganti dengan efek yang namanya kabur miring di menu pembukaan dan penutup. Nah, di sini kan bisa tambahin keyframe di awal guys, kayak gini. Atur buat putarnya menjadi 100 dan buat kaburnya biarin 50. Terus buat yang di akhir kan bisa tambahin keyframe juga dan atur buat putar dan kabur itu menjadi 0. Dan jangan lupa buat grafiknya akan terapin yang perlambatan keluar ya. Dan buat hasilnya tuh kayak gini guys. Nah gitu ya, jadi dia kontak tuh. Nah oke, di sini caranya beda untuk di foto yang ketiga. Kita bakal pakai efek yang namanya itu ritme layar yang ada di menu distorsi guys tentunya. Nah di sini kalian bisa pakai kok riak ini ya? Sorry. Ritme layar, kenapa mencet? Nah ini guys ritme layar ya, tuh ya. Dan kita bisa pasin aja di sini dari bit yang ke 5 sampai bit yang ke-7 ya, atau bisa kalian pasin dari bit yang ke-4 ya. Ya dari bit yang ke-5 aja, pasnya di situ. Jadi dari bit yang ke-5 sampai bit yang ke-7 ya. Terus buat objek kalian pilih yang semua video. Terus langkah selanjutnya di sini bisa tambahin keyframe di awal. Atur untuk kecepatannya itu di 20 guys, dan buat intensitas 0 dan buat ukuran itu 0 juga. Lalu kita tambahin juga untuk yang di akhir sebuah keyframe. Lalu checklist. Lalu kita pergi ke lurusan bit yang ke-6-nya, tambahin keyframe dan setting buat kecepatannya ini di 70. Dan atur buat intensitas itu 100 dan buat ukurannya itu kan atur di 40. Nah gitu guys ya. Lalu kita bisa terapin grafik. Nah buat grafiknya ini guys, kita masukin yang kuadrat masuk dan kuadrat keluar.
ini nggak ngebug kan, ini soalnya tuh efek ritme layar itu sering banget terjadi ngebug gitu ya. Masih ngebug cok, udah biarin aja bentar. Ini buat grafiknya kayak masih ini ya, kayak kurang gitu. Coba kita pakai, kita ubah di kuadrat keluar. Oke, kalian ganti aja dengan kublik keluar, kayaknya lebih cocok kublik keluar. Dan di sini juga buat yang di kabel miringnya juga kan ganti di kublik keluar. Ya, nah terus di sini buat efek ritme layarnya bisa kalian salin dan kalian ganti dengan efek yang namanya tuh nuansa klub ya. Kalian cari aja di menu klub malam, bentar. Klub malam. Kita cari yang namanya itu nuansa klub ya. Mana guys ya nuansa klub? Gelombang, gerakan kamera, astral 2, cerita klub. Nah ini guys nuansa klub. Kalau kalian lihat checklist dan atur aja ke 0 semua. Nah gitu guys. Nah lalu bisa kita salin lagi dan kita ganti dengan efek yang namanya di menu lensa. Nah di menu lensa ini kalian pencet cermin dan kita bisa tarik sampai mentok dan buat objek kalian di semua video. Nah di sini bentar, ini kayaknya tuh ngebug lagi. Gua nggak maksimal untuk lihat hasilnya gitu ya. Masih ngebug gini tuh. Tapi ya no problem lah ya. Nah di sini ntar jangan lupa ya. Pokoknya dari bit ini, dari awal foto ini ya, dari lurusan transisi ini sampai di akhir bit itu kan tambahin biji tipis pakai rumus yang udah gue sediain tadi. Terus di sini tambahannya kalau mau kalian terapin cermin ataupun efek mirror itu juga nggak apa-apa ya. Terus di sini gue bakal kasih ini dah apa? Opening. Kita kasih efek apa ya? Ini aja, kasih efek play pendulum ataupun bermain pendulum gitu. Tadi gue lihat bermain pendulum tuh ada di sini. Nah ini bermain pendulum gitu ya. Dan kita bisa tarik sampai ke bit yang pertama. Nah kayak gini. Dan kita pasin dan kita pilih objek yang sama video. Lalu kita buat intensitas atur di 20 aja. Buat putarnya kan atur di 30 atau 35 ya. Nah buat kecepatannya ini kalian biarin aja. Terus buat tajam itu kan bikin 0. Nah ini guys. Terus kalau kalian mau bikin coloring di sini bisa ikutin aja gua untuk coloringnya ya. Di sini buat coloring gua bakal pilih yang namanya black face ya. Nah, di sini ada namanya black face. Nah terus kalian pilih untuk black face nomor 2. Tapi bentar, ini sebelum kebuka guys. Nah kalian tadi pilih yang black face 2 checklist. Terus kan geser ke bawah. Terus kita seret sampai mentok video kita. Nah gini. Terus buat airannya kalian tambahin sendiri ya. Terus buat objek kalian pilih yang semua video. Nah lalu kita bisa setting kayak gini. Untuk kecepatan itu 100, intensitas itu kan atur di 5 aja, ukuran 0 dan putarnya juga 0. Lalu kita bisa salin lagi dan kita ganti dengan efek yang namanya bentar, gue lupa namanya tuh. Ini namanya tuh Dreamy Hello ya. Ini terus kalian bisa pencet yang ini, yang standar ya efeknya. Terus buat penyesuaian kan atur aja bersihnya 100, kerentang 100, ukuran 100 dan buat cahaya lembut kan atur di 50 aja. Buat filter kalian bikin 0 dan buat pertajam 0, kabur juga 0 guys. Nah ini ya. Nah terus langkah selanjutnya di sini kalau kalian mau tambahin di penyesuaiannya bisa ikutin gua ya untuk di menu filternya. Nah untuk menu filter di sini gua bakal pakai di menu filter, di sini belum kebuka ya, bentar. Nah di sini gua bakal pakai yang tembaga. Nah yang ini
Lalu kita langsung aja pencet penyesuaian, terus buat kontras kalian atur di 25 atau di 20 ya. Di sini gua pakai di 20 aja. Nah, terus kalian langsung aja masuk ke menu pertajam dan kalian atur di 65 atau 70. Lalu bisa kalian checklist dan kita tarik sampai mentok. Karena dia dibuat hasil coloringnya kayak gini, cukup kece untuk kalian yang belum punya coloring. Save video ini buat kalian yang pengen lebih kreatif bikin JJ. Oke, sekian aja untuk tutorial hari ini. Jangan lupa buat like, subscribe kalau suka video ini. Tapi kalau nggak suka silahkan dislike aja. Oke. Oh ya, buat awalan dan akhiran kalian tambahin aja sendiri. Oke guys, di sini gue ucapin thank you banget buat kalian yang udah ngeluangin waktunya untuk menonton video gue. Apalagi sampai berinteraksi dengan cara meninggalin jejak dan nge-share video ini. Gue ucapin thank you banget. Oke, di sini gue Sa AR izin pamit, sampai jumpa di next content and bye.